Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati ya, peserta PPG piloting angkatan 3 tahun 2024. Syukur alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu di ruang virtual ya, di Zoom meeting untuk eh, bentar ya. Untuk melaksanakan agenda briefing terkait dengan UKIN yang Bapak Ibu nanti akan melaksanakan materi. Nanti saya akan menjelaskan terkait dengan teknis UKIN, kemudian nanti dokumen apa saja yang seperti apa itu Bapak Ibu bisa nanti akan dilanjutkan oleh Pak Zainal. Sebentar ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan agenda bahwa memang Bapak Ibu kemarin sudah melaksanakan pembelajaran mandiri, pembelajaran di PMM, kemudian akan dilanjut ke pendaftaran UKPPG, kemudian nanti dilanjut ke aplikasi UKIN. Kemarin beberapa teman-teman saking bersemangatnya sudah membuka aplikasi UKIN ya. Tapi sesuai dengan timeline bahwa aplikasi tersebut belum bisa diakses untuk piloting 3. Nah, teman-teman jika melihat timeline yang sudah saya pernah saya share ya sebelumnya, bahwa periode unggah itu nanti pada tanggal 6 sampai 10 November ya. Nanti saya Nah, ini untuk timelinenya ya. Guru tertentu UKPPG-nya periode 4 ya. Tapi teman-teman merupakan angkatan 3, jadi yang 4 ini periode UKPPG-nya. Periode 4 itu diikuti peserta PPG piloting ke-3. Nah, jika melihat ya kemarin Bapak Ibu nanti masih sampai tanggal 4 ya periode pendaftarannya, jadi masih agak lama, tetapi kemarin teman-teman kalau bisa secepatnya. Kemudian nanti ada periode unggahnya tanggal 6 sampai 10 November, jadi hanya 4 hari. Kemudian nanti ada masa uji tertulisnya ya tanggal 16 sampai 21 November berbasis domisili. Nah, kita nanti menyelesaikan yang 2 dulu ini kalau sudah
teman-teman melakukan pendaftaran di laman UKPPG. Nah, teman-teman, untuk pendaftarannya kemarin nanti akan kami update ya, siapa saja yang belum, siapa saja yang sudah, itu akan kita update. Nah, terkait dengan UKPPG Bapak Ibu, ini yang kita fokus ke ujian tulis dulu. Jadi untuk guru tertentu kita fokus ke uji kinerja ya. Untuk UKIN itu ada penilaian perangkat pembelajaran dan penilaian video praktik pembelajaran. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan dijelaskan oleh Pak Zainal apa saja yang menjadi esensi dari perangkat. Sebentar. Ya, jadi ada penilaian perangkat pembelajaran dan video praktik nih. Itu nanti teman-teman yang harus buat. Kemudian ini nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Zainal. Kemudian setelah membuat perangkat dan video pembelajaran, nanti teman-teman baru bisa mengunggahnya ke laman UKIN ya. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Yang di halaman loginnya nanti menggunakan NIK, kemudian passwordnya masih default 12345 pagar bintang, kemudian dijawab penjumlahannya, kemudian baru bisa login. Nah, setelah login nanti Bapak Ibu bisa langsung ke halaman dashboardnya ya, kemudian bisa melihat menu di dokumen UKPPG. Nah, setelah di dokumen nanti ada kalau untuk guru tertentu nanti hanya ada 2 ya yang diupload, perangkat pembelajaran dan link video pembelajaran. Nah, yang studi kasus itu kemarin teman-teman nanti ya ketika uji tertulis itu studi kasus diketik langsung di aplikasi UTBK berbasis domisili. Jadi laporan studi kasus nanti langsung diketik, kemudian nanti otomatis akan terkirim ke sini, nantinya akan dikirim ke sini oleh panitia nasional. Kemudian untuk Bapak Ibu hanya mengupload perangkat pembelajaran. Nah, ini tampilannya ketika belum diupload nanti merah ya, seperti ini, ada tulisannya belum upload. Kemudian setelah upload nanti Bapak Ibu ya, untuk filenya itu pakai file PDF, untuk RPP-nya atau modul ajar itu filenya PDF maksimal 10 MB. Jadi semua file sebentar ada share screen dulu. Jadi Bapak Ibu filenya nanti dijadikan satu ya, dengan lampiran-lampirannya. Jadi RPP dan lampiran itu dijadikan satu, kemudian nanti diupload ke sini PDF-nya. Kemudian bisa disimpan. Nah, ini yang sudah diupload nanti ada di sini, ini bisa dibuka, kemudian klik simpan. Nah, ketika berhasil nanti ada centang data berhasil, dan ini tadi yang sebelumnya merah itu menjadi hijau, sudah upload. Kemudian untuk itu tadi perangkat ya. Kemudian untuk video ya. Jadi sebelum ke situ, untuk perangkat ya Bapak Ibu, sampai batas waktu yang sudah ditentukan ya, atau sebelum batas waktu Bapak Ibu masih bisa merubah file yang sudah diupload. Nah, ini bisa diklik silang ya, kemudian nanti upload lagi, konfirmasi dulu, kemudian upload lagi. Jadi
file itu bisa digunakan diganti sampai pada batas akhir pendaftaran, batas akhir upload dokumen UKIN. Kemudian untuk video ya, yang tadi tampilannya seperti ini ya, masih merah, nanti klik tambah upload file, kemudian ada tautannya Bapak Ibu ya, itu ada yang sudah diedit ya 30 menit ya, kemudian linknya taruh sini ya, Google Drive. Nah ini Google Drive pastikan semuanya disetting public ya, semua orang bisa melihat, anyone with the link. Jadi semua nanti pengawas penguji bisa melihat video dari Bapak Ibu, dan diklik hijau. Nah kalau sudah nanti akan berwarna hijau. Kemudian bisa juga diedit tadi ya. Kemudian nah ini kalau yang studi kasus tadi tidak usah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Aplikasinya saya kira sangat mudah dipahami, sehingga Bapak Ibu nanti bisa melakukan upload dokumen untuk uji kinerja Bapak Ibu ya. Sebentar. Nanti jika Bapak Ibu di awal biasanya setelah login nanti ya, setelah login di laman ini ya, laman ukin-ukp3.bb3.kemdikbud.go.id, itu ada ini username-nya pakai NIK, passwordnya tadi 12345 bintang ya, kemudian ini dijumlahkan. Kemudian jika lupa, nah Bapak Ibu bisa lakukan reset password. Nah reset password dengan memasukkan email sama dengan email yang ada di laman pendaftaran. Nah, nanti kemudian jumlah ini ya pertanyaannya, kemudian klik reset, nanti email password akan dikirim ke email Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa konfirmasi di situ di link di email itu tadi, kemudian diikuti aja linknya, nanti Bapak Ibu mengubah dengan password yang terbaru. Itu ya Bapak Ibu. Ya. Saya reclaim host. Yeah. Pak Zainal sudah hadir ya? Halo Pak Zainal. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan via chat aja, tidak apa-apa. Halo, ya, barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu, ya Bu Siti. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya. Saya mau bertanya, itu kan tadi kan yang terkait mengupload itu, kan saya buka itu selalu tulisannya tidak terdaftar. Apakah itu memang belum dibuka dari sananya, harus menunggu tanggal 6 atau gimana ya Pak? Terus saya mau menanyakan untuk terkait video UKIN itu, apakah hiasan di kelas itu termasuk dalam penilaian? Ya itu nanti di banyak. Yang kedua ya, pertanyaan saya jawab dulu. Gitu ya. Yang pertama ya. Yang Oke, pertama baik, tadi, Pak. yang pertama tadi Bapak Ibu, untuk bisa tidaknya login itu di tanggal yang sudah ditentukan. Jadi sekarang masih memang belum bisa. Yang penting Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran ya, UKPPG ya, di laman yang sudah tertera dari PMM ya. Ketika tombolnya sudah aktif warna biru, nanti teman-teman akan diarahkan ke sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti jangan lupa klik untuk mengikuti. Nah ini kemarin saya lihat ya,
detail di pendaftaran di tahap 3 ya, piloting 3 ya untuk KPPG periode 4 yang sudah klik mengikuti ya, ikuti ujian itu ada 448. Nah, yang belum memilih, nah ini masih banyak, ada 123. Dan tentunya Bapak Ibu ya, sebelum batas waktu Bapak Ibu harus login lagi ini ya, yang belum, kemudian klik ikuti ujian. Nah, nanti kan Bapak Ibu login di sini tuh pakai NIK ya. Pakai NIK passwordnya 12345 atau yang sudah diubah. Kemudian nanti jangan lupa klik ikuti ujian, sehingga di kami itu bisa terekap ya. Ya, ini yang belum memilih aja sebanyak ini ada 125. Nah, ini silakan klik ikuti ujian dan disimpan. Tidak mengikuti ada 3 ini, nggak tahu ya, first taker ini Bu Delvis sama Bu Jenny. Nah ini tolong ubah mengikuti ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, yang penting sudah sampai pada tahap pendaftaran. Satu lagi ya pertanyaan, silakan Mas Ikro Junior. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Iya. Begini Pak, karena mungkin dari kita, beberapa dari teman-teman kita yang ada di lingkungan kita, ada yang sudah mendapatkan ini ya Pak, template dari RPP atau modul ajar gitu Pak. Kira-kira untuk di Unisma ini nanti diberikan template atau tidak ya? Iya, Gitu. itu nanti materi kedua ya Pak. Apa yang disampaikan nanti akan disampaikan oleh Pak Zainal terkait dengan template-nya ya. Iya. Nanti Untuk akan disampaikan. Berarti untuk video pun nanti dibahas juga ya Pak ya, untuk pengambilan Iya, video. iya. Jadi dokumen UKI hari ini akan dibahas oleh Pak Zainal. Oh, Nah, iya, untuk sesi pertama ini terkait dengan pendaftaran UKPPG, tadi ya Bapak Ibu harus sampai sudah klik mengikuti. Kalau belum berarti ya ujian Bapak Ibu harus klik ikuti ujian ya. Satu lagi ya, ini Bu Fitria Dewi, Fitria Dwi. Ya Bapak, terima kasih. Sebetulnya pertanyaan saya itu lebih ke petunjuk pelaksanaan pengambilan gambarnya aja. Jadi sepertinya nanti akan ditanyakan di materi kedua. Terima kasih Bapak. Ya. Ada lagi barangkali Periman, Pak Periman. Ya silakan ya. Pak Periman. Ya, assalamualaikum Pak. Iya. Iya, pertanyaan ini Pak, kan durasinya tadi yang Bapak sampaikan itu yang 30 menit atau yang bagaimana ini Pak? Karena ya, ada dua kan videonya, nanti ada yang full dan yang iya. Itu nanti diupload. Jadi ada tempatnya sendiri-sendiri nanti yang untuk 30 menit dan untuk yang full video. Jadi ada dua nanti yang diunggah sama-sama semua diupload ke Google Drive ya. Berarti dipisah gitu Pak ya? Iya dipisah. Iya dipisah, punya link sendiri-sendiri ya. Oh iya ya. Oke Pak. Ya. Oke, terima kasih. Kiriman. Ada lagi? Satu lagi ya, Bu Cinta. Nah, Bu Cinta ini. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, silakan, Bu. Ini saya mau bertanya, itu yang di pendaftaran kan emailnya boleh email sendiri, Pak, bukan email belajar ID? Ya. Gimana? Emailnya boleh email sendiri, Pak, bukan email belajar ID yang untuk pendaftaran UKPPG. Iya, boleh. Jadi boleh. Bisa. Takutnya nggak kebaca gitu, Pak. Enggak. Boleh.
Boleh. Yang penting emailnya aktif gitu. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Udah Bapak Ibu, kita ke materi kedua. Ada Pak Zainal. Ya, monggo Pak Zainal. Ya, sebentar. Load. Update studi kasus. Oke. Di kasus Iya. linknya. Iya. Monggo Pak Zainal. Ya, nggak dapatkan link studi kasus. Oh iya. Untuk video pakai seragam atau nggak ada kan? Ya, kalau mengetahui yang sudah daftar UKPPG, Bapak Ibu bisa cek di laman UKPPG dan daftar ya di pendaftaran itu. Jadi ini saya share lagi ke grup ya. Untuk Bapak Ibu cek ya di laman pendaftaran. Jangan lupa untuk klik ya ikut ujian ya. Klik ikut ujian. Jadi daftar aja di sini itu belum selesai. Bapak Ibu harus klik ikut ujian supaya bisa mengikuti UKPPG. Kalau belum klik ikut ujian, nah Bapak Ibu tidak bisa ikut UKPPG. Sampun Pak Zainal? Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Bisa Pak? Bisa. Halo? Bisa Pak Zainal? Ya, saya matikan ya. Pak Ibu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan jelaskan beberapa hal berkaitan dengan UKPPG. Ya. Oke. Nah, untuk dulu dari awal Pak Ibu, tahap ini sudah sampai ke pembelajaran BPG ya, dengan PMM ya. Berikutnya nanti Bapak Ibu akan wajib mengikuti uji kompetensi yang disebut dengan uji UKPPG. Oke. Untuk proses pendaftaran tadi sudah dijelaskan ya. Kalau nanti untuk uji kompetensi itu ada dua, ujian tertulis dan uji kinerja. Nanti kalau Pak Ibu lulus semua, maka akan mendapatkan sertifikat. Yang tidak lulus, mengulang pada tahap berikutnya ya. Sampai berapa kali bisa mengulang? Ya, sampai berarti masa studinya 2 tahun. Tapi mengulang sampai lulus selama 2 tahun. Termasuk tahun ini, 2024, ditambah 1 tahun, 2025. Ya, tentunya Bapak Ibu ingin lulus kan ya, langsung tanpa mengulang. Ya. Oleh karena itu ya Pak Ibu mohon serius mempersiapkan uji kompetensi ini. Ya, walaupun yang lulus lebih banyak, yang tidak lulus sangat sedikit. Ya, sekitar 10%. Tentu Bapak Ibu tidak ingin yang masuk ke bagian 10%. Ya, yang 90%. Ya, kenapa ada yang nggak lulus? Ya, bermacam-macam sebabnya Bu.
Ya, jadi ada nggak lulus ujian tulis, nggak lulus UKIN, nggak lulus karena mengupload katanya nggak bisa dibaca, yang diupload. Ya, karena itu ya waktu yang sekarang ini Pak Ibu manfaatkan dengan baik untuk mengikuti apa ya untuk mengikuti BIMTEK ini sehingga nanti bisa apa yang disampaikan di BIMTEK itu bisa dengan baik dia terapkan ya. Uji kompetensi peserta PPG guru tertentu atau daljab. Ini UKPPG ini wajib Pak Ibu diikuti. Kalau tidak ikut ya otomatis secara langsung tidak lulus. Ya, ada dulu peserta itu mahasiswa tidak mau ikuti tahap-tahapan, kemudian tahu-tahu nggak lulus, protes. Loh Pak, saya kok nggak lulus? Loh, memangnya Bapak ikut ujian? Ya, ya tidak tahu kalau wajib ujian. Wah, aneh gitu ya. Oke, Permendikbud nomor 24 tentang PPG. PPG tujuan untuk memenuhi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Komponen ujian Pak Ibu ya dari 4 ini. 4 kompetensi kemudian dikembangkan menjadi 8 ya. Baik untuk peserta calon guru, prajab maupun guru tertentu atau daljab. Untuk guru tertentu seperti Bapak Ibu ini atau daljab anggotanya ada guru penggerak, guru XPLPG, ya guru terdaftar di Dapodik tahun 2003, 2004. Nah ini semuanya dari Bapak Ibu ini tahun 2023-2004. Kalau guru penggerak sekarang belum lulus, berarti ya Bapak Ibu ikut ini aja. Nanti kalau nunggu kalau guru penggerak langsung ujian ya, guru penggerak langsung ujian, tidak perlu ikuti PPM, PMM. Tapi Bapak Ibu kalau di kelompok ini ada guru penggerak ya ikuti saja. Ini nanti kalau enggak ya dari awal lagi Pak Ibu nunggu lulus guru penggerak langsung KPPG. Ya, kan ini sekarang Bapak Ibu masih proses PMM ya, diselesaikan aja. Jadi Bapak Ibu ini hampir semua atau semua itu masuk guru yang terdaftar pada Dapodik tahun 2003-2004. Untuk uji kompetensi UKPPG-nya itu aja ujian tulis, SCT, PJK, uraian, dan uji kinerja. Nah, secara umum saya ringkas dari ini Pak Ibu. UKPPG itu ada 2, uji kinerja dan uji tertulis. Ya, kalau sekarang tulis disebut dengan UTBK, uji tulis berbasis komputer. Ya, ini secara umum uji kinerja ini harus wajib dijalani Bapak Ibu. Ya, wajib. Nanti masing-masing ada penjelasannya. Jadi yang sebagian ada penjelasan dan enggak. Uji kinerja atau disebut dengan UKIN. Pak Ibu membuat modul ajar atau RPP. Ya, saya harap Bapak Ibu semua menggunakan modul ajar. Diutamakan dengan modul ajar. Nah, diutamakan. Oh, nanti mesti ada yang tanya. Kalau begitu boleh pakai RPP, Pak? Boleh. Tapi diutamakan. Namanya utama itu ya mesti prioritas. Prioritas itu nanti kalau RPP gimana? Apa nggak dinilai? Ya dinilai, tapi ya tentu nilainya guru yang menilai, dosen yang menilai, ya tentu kalau modul ajar itu mesti prioritas, ya nilainya lebih bagus daripada RWP. Ya, jadi nanti mesti ada tanya lagi. Berarti RPP boleh Pak ya? Boleh, tetapi diprioritaskan modul ajar. Nah, nanti jangan sampai ada yang tanya lagi. Nanti tanya lagi, boleh Pak RPP? Boleh, tapi diprioritaskan modul ajar. Saran saya, kalau bisa pakai modul ajar. Loh Pak, saya ngajarnya sekarang masih kelas 12 misalnya. Jadi saya pakai RPP, atau di sekolah saya semua masih pakai Kurtilas, kurikulum 13. Ya, kalau Bapak Ibu sangat amat terpaksa enggak mau pakai modul ajar, boleh silakan. Tapi itu tadi kata saya, diprioritaskan, diutamakan modul ajar. Ya. Modul ajar. Nah, modul ajar itu formatnya
Modul ajar apakah dengan lampirannya? Iya, dengan lampirannya, ada 6 lampirannya. Lampiran pertama apa? Glosarium. Kemudian yang kedua, daftar pustaka. Itu yang modul ajar, kalau di LPP nggak ada itu. Ditambah 4 lampiran, yaitu apa? Bahan ajar, media pembelajaran, evaluasi penilaian, dan LKPD. Kalau LPP ada 4 itu. Ya, jadi bahan ajar, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan LKPD. Jadi kalau LPP 4, lampirannya kalau modul ajar 5, 6. Dan semua dilampirkan filenya jadi satu dalam PDF. Apakah ada formatnya? Nanti ada format dari lembaga kami, dari kami. Nanti kalau hari ini Pak Ganjar harus diserahkan sekarang, di share sekarang ya, di share sekarang nggak apa-apa dari Pak Ibu supaya nyicil. Nah, ini mesti tanya lagi, kalau formatnya tidak ikuti gimana? Ya, diutamakan pakai format yang kami buat, karena dosen dan guru penilai itu menggunakan format-format yang kami buat. Ya, jadi formatnya sudah, isinya sudah lengkap, ya modelnya sudah lengkap. Gimana Pak Ibu, kalau sudah punya modul ajar, format modul ajar sebelumnya, sesuaikan, saran saya, sesuaikan. Apa sesuaikan itu? Ya mengikuti yang ada. Kan tidak susah mengubah, supaya Bapak Ibu nanti lebih ya artinya ya lebih, kalau mengikuti petunjuk yang ada melalui format yang kami buat, ya nanti guru dosen itu menilai lebih mudah. Oh, ini komponen ini ada, komponen ini ada, enak. Yang menilai enak guru dan dosen. Kalau yang menilai enak, nyaman, ya tentu menilainya senang. Nilainya apa? Guru dosen tidak direpotkan, nyocokkan ini itu. Nah, kalau direpotkan gitu, yang menilai juga apa? Ya dipikir sendiri lah. Jadi kalau dimudahkan, jadi kalau Anda memudahkan kepada penilai, ya tentu nilainya juga akan mudah. Ya, oke. PP pelaksanaan pembelajaran, praktek pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran video yang diupload video. Nanti ketentuannya semua ada di berikutnya, ini masih ringkasan. Dan uji tertulis, ya uji tertulis berbentuk soal subjektif dan objektif. Nah, soal subjektif itu berkaitan dengan studi kasus. Studi kasus ada 4 komponen. Nanti saya jelaskan ya, saya jelaskan. Kalau mau contoh ya saya berikan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Contoh studi kasus. Soal objektif ada 50 soal, yaitu berkaitan dengan SJT, Situational Judgment Test. SJT itu berkaitan dengan kepribadian, dan PCK, Pedagogical Content Knowledge. PCK singkatan dari Pedagogical Content Knowledge itu 35 soal, SJT-nya 15, PCK-nya 35, sehingga 50. Nah, ini kalau Pedagogical Content Knowledge itu berisi pengetahuan yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, jadi soalnya tidak soal seperti ini. Kalau matematika misalnya, carilah nilai dari sin kuadrat 60 ditambah cos kuadrat 60 berapa? Tidak seperti itu. Jadi cara mengajarkan suatu materi. Nanti kalau ingin contoh soal, saya berikan. Bapak Ibu juga bisa mencari di YouTube PJK, banyak ternyata. Saya juga punya contoh dari soal dari koran itu, ternyata juga dikorankan itu. Nanti ada soal contoh. Ya, PJK dari Tribun News atau dari Detik.com itu ada, nanti saya berikan contoh. Pak Ibu lihat di ya sekedar untuk latihan, Pak Ibu enggak apa-apa, lihat di YouTube PJK banyak. Nah, saya tidak sempat memberikan linknya karena kemarin grup kemarin tuh melihat di PCK 2024 ya, SJT 2024 itu ya di YouTube. Ya, Anda
bisa belajar di situ ya sebagai persiapan. Karena kalau kisi-kisinya ya dari 4 kompetensi itu ya, 4 kompetensi. Ya, jadi kalau ini saya rinci tadi jangan tertulis, waktunya 150 menit, soal studi kasus, reflektif, kemudian SJT-nya 15 soal, dan PCK 35 soal. Tuh, ya. Oke. Nah, ini untuk dosen dan guru, Pak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, dari sini uji kinerja itu dinilai oleh dosen dan guru, satu dosen dan satu guru, ada 3 komponen, RPP, video, dan studi kasus. Sedangkan ujian tertulis SJT dan PCK itu dinilai oleh komputer. Nah, apa yang bisa dipetik dari tampilan ini? Kalau yang dinilai komputer itu tidak ada ampun. Artinya salah ya salah. Paham ya? Artinya kalau SJT, PCK Anda tidak mengerjakan, ya 0 dapatnya. Kalau Anda kerjakan, ya 50, ya betul berapa, salah berapa, ya nanti otomatis oleh komputer akan dinilai. Sempurna dan semua oleh komputer dinilai apa adanya. Tapi kalau RPP, PP, dan kasus refleksi, nah ini ya tergantung pada Ibu juga pekerjaannya, ya kadang kalau RPP-nya Bapak Ibu ngerjakan pakai RPP, ya mungkin dosen guru ini masih pakai lama ini. Nah, apa artinya? Oh, ini sudah modul ajar. Nah, ini berarti walaupun isinya nggak bagus, tapi berarti ini sudah mengikuti. Ya begitu, kalau seperti itu ya mungkin persepsi dosen dan guru, oh ini nilainya perlu ditambah ini. Nah, gitulah ya. Itu dari segi psikologis. Ya, walaupun boleh di panduan pun juga begitu, diutamakan menggunakan modul ajar. PP juga begitu ya. Jadi mungkin kalau kekurangan sedikit, kesalahan sedikit bisa dimaklumi. Itu kalau yang menilai orang manusia. Tapi kalau yang menilai komputer, ya apa adanya akan dinilai. Padahal itu Pak Ibu kesempatan ini Pak Ibu juga harus belajar ya. Walaupun lihat di YouTube, lihat di apa itu ya. Itu semua Bapak Ibu harus mempersiapkan, jangan los-losan. Ya, jangan meremehkan ya, walaupun Bapak Ibu sekarang ini sebenarnya lebih mudah kelulusannya. Nah, misalnya jangan seperti itu. Oh, lebih mudah sekarang. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak punya dokumen, ini dokumennya nggak lengkap atau salah satu tidak ada, ya nggak lulus Pak Ibu. Ya, semua harus ada. Dan Bapak Ibu waktu kuliah PPG sekarang itu sudah sangat ringan. Ya, sangat ringan. Kalau dulu kuliah berapa hari? 60 hari. Kalau Bapak Ibu ini masuk 90 hari. Ada yang 60 hari, ada 90 hari. Kalau K1 60 hari, K2 itu 90 hari. K2 itu yang guru-guru yang masa RPL-nya atau masa mengajarnya baru kurang dari 5 tahun, lebih dari 3 tahun. Ya, kurang dari 5 tahun ya. Itu K2. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sangat dimudahkan karena hanya PMM kuliahnya. PMM usahakan tugas sampai lulus. Karena itu Pak Ibu, waktu yang ada ini, tugas yang ada ini betul-betul disiapkan. Bapak Ibu jangan meremehkan ya, karena ini sudah banyak keringanan ya. Kalau tidak lulus ya memang ada waktu untuk mengulang, tapi ya jangan sampai Bapak Ibu terlalu meringankan, mengentengkan ya. Enggak lulus. Tidak ada RPP, otomatis tidak bisa lulus Pak Ibu. Atau tidak ada videonya, ya nggak lulus. Atau kasus reflektifnya yang Bapak Ibu tidak ngerjakan, ya tentu nilainya kurang. Ya karena gabungan kasus reflektif dan SJT, PJK digabung. Oke, Bapak Ibu sekalian, SJT ini ya pertanyaannya mengharuskan tadi untuk menggunakan keahlian dan pengalaman yang telah mereka dapatkan di posisi sebelumnya dan mempraktekkan untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk skenario pembelajaran tersebut. Jawaban kandidat atas pertanyaan dapat membantu menjelaskan potensi performansi kerja.
Butir situasional judgment test dapat sangat bervariasi dalam konteks dan detailnya tergantung pada kompetensi yang ingin diuji. Hal yang sama adalah adanya skenario dan struktur yang baik mencukupi serta logistik untuk memperkenalkan kompleksitas dalam membuat keputusan. Ya. Oke, esai studi kasus apa isinya Pak Ibu? Soal esai studi kasus, soal subjektif, kasus refleksif, soal mendorong peserta untuk refleksi diri, masalah apa yang pernah dialami. Jadi Bapak Ibu di dalam pembelajaran pernah apa yang dialami? Ya RPP, PP, evaluasi dan sebagainya. Jadi kemudian bagaimana mengatasi masalah. Jadi Bapak Ibu pernah membuat masalah di kelas, kemudian cara mengatasinya bagaimana, kemudian pengalaman yang terbaik pernah dilakukan dan bagaimana menularkan ke peserta lain. Ya, nanti saya ada 4 pertanyaan yang Bapak Ibu kerjakan. 1 pertanyaan, 1 soal yang berisi 4 komponen. Peserta mengetik langsung jawaban. Jadi jawabannya diketik di aplikasi Pak Bu pada saat tes tulis. Bukan diupload ya, bukan diupload. Ini perhatian ya. Peserta mengetik langsung jawaban pada saat ujian tes tulis. Jadi setelah tes tulis objektif, Bapak Ibu mengerjakan yang subjektif. Waktunya 30 menit. 30 menit itu ya bisa lama, ya bisa sebentar. Nah, maka dari itu Bapak Ibu untuk kasus, studi kasus, Pak Ibu latih. Pak Ibu dilatih menghafalkan, memahami, membayangkan pada saat pembelajaran. Ya, karena Pak, kalau Bapak Ibu, ya mungkin nanti jawabannya Pak Ibu buat dulu sebelum ujian, tulis tangan atau diketik, kemudian diingat, dihafalkan. Ya, pada saat ujian, saat ujian bisa di copy paste dari laptop, diketik, kemudian di copy paste tidak bisa Pak Ibu. Karena di web browsernya, di aplikasinya itu tidak bisa copy paste, tidak bisa copy paste. Nah, dari itu Pak Ibu harus menghafalkan, mengingat, nulis dulu atau ketik dulu, kemudian dihafalkan dan diingat. Nah, caranya Pak Ibu disimulasi dulu. Jadi sebelum ujian Pak Ibu simulasi mengetik jawabannya. Jadi diuji coba seberapa kuat ingatannya Pak Ibu diketik dulu, dilatih dulu, disimulasi dulu. Nah, itu ya. Jadi 1 hari sebelumnya Bapak Ibu coba mengerjakan studi kasus reflektif ini. Ya, kalau Pak Ibu enggak mencoba dulu gimana boleh saja. Tapi akan lebih baiknya triknya saya berikan. Pak Ibu coba setelah membuat kemudian dicoba mengetik jawabannya. Soal 1, 2, 3, 4 gimana. Nah, sambil mengingat ya, maksimal 500 kata nanti. Butir soal tidak dihafal, tapi secara spontan bisa dijawab oleh peserta. Nah, tapi saran saya Pak Ibu, yang butir soal tidak dihafal, tapi yang dihafal jawabannya. Ya, dicoba. Ya, ujian secara daring berbasis domisili. Ujian tulisnya secara daring ya. Berbasis domisili di rumahnya masing-masing. Di rumahnya masing-masing. Nah, Pak Ibu, pada saat ujian nanti cari lokasi yang sinyalnya kuat. Cari sinyalnya yang kuat. Cari laptop yang bagus. Kalau tidak punya, pinjam temannya, mungkin gantian. Mungkin jadwalnya tidak bersamaan ujiannya. Setiap mahasiswa mungkin dijadwal hari berapa, tanggal berapa, itu sesuai dengan rentangan jadwal yang ada, tapi ada yang bareng, ada bersama, ada yang enggak, nanti ada terjadwalnya. Ada pemantau dari pusat. Ya, seperti ini contohnya ini mungkin di Bukit, dari Gubuk, di Bukit, ya sinyalnya yang kuat. Nanti pakai, tadi sudah sampaikan Pak Ganjar, nanti harus pakai kamera di belakang, di mana sehingga oleh pengawas pusat itu kelihatan, kanan kiri depan itu kelihatan. Sehingga tidak boleh ada orang di dalam. Pak Ibu, misalnya jawaban di kasus dibuat tulis tangan dulu gimana? Nah, itu nanti Bapak Ibu akan kelihatan, tidak boleh. Ya ada boleh kertas buram, tapi
Kalau ada tulisannya ketahuan gimana? Nah, nanti akan didiskualifikasi. Nanti ada pengawasnya. Pengawasnya satu pengawas 20 orang. Itu ada pengawasnya ya. Jadi secara online ada pengawasnya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan coba-coba mencurangi lewat ini, walaupun tidak ada pengawas di kelas, tapi secara online akan kelihatan karena Bapak Ibu pakai kamera yang bisa melihat. Ya, yang menjadikan kamera siapa ya? Bapak Ibu sendiri ya di HP ya, sehingga terlihat dari aplikasi. Ujian berbasis domisili adalah ujian yang dilakukan secara daring dengan tetap berada di tempat tinggal domisili masing-masing. Tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet yang kuat. Ya, Bapak Ibu silakan milih di rumah, di mana saja, di sekolahan boleh, asalkan tidak terganggu ya. Di hotel boleh, ya seperti ini kayaknya di hotel. Nah, ya kalau yang punya uang ke hotel sinyalnya yang kuat, hotel yang sinyalnya kuat. Tahu di bukit itu ya, yang bisa memenuhi syarat itu ya. Oke. Ujian berbasis domisili sangat tergantung pada jaringan internet, memiliki potensi kecurangan. Memang memiliki potensi kecurangan itu, maka dari itu ada kamera, Pak Ibu. Peran pengawas menjadi sangat penting. Nah, Pak Ibu, ini ada pengawas, tadi sudah sampaikan, kalau Bapak Ibu kelihatan curang, ya nanti akan didiskualifikasi. Yang pada itu hati-hati. Jadi seperti buat kertas buram, kalau ada coret-coretan tulisannya ya nanti itu dicurigai, kalau itu curang ya enggak, maka bisa didiskualifikasi. Kalau buram untuk menghitung atau untuk coret-coret biasa tidak masalah. Jadi kalau nanti kelihatan itu seperti kerampean atau sebagainya, nah bisa didiskualifikasi. Untuk timelinenya tadi sudah sampaikan oleh Pak Ganjar ya, betul ini ya. Nah, UKPBG 10 Oktober sampai 4 November, periode unggah dokumen 7 sampai 11. Unggah dokumen masih lama Pak Bu ya, tapi Bapak Ibu harus mempersiapkan. CTBK-nya 16 sampai 19 November. Ya, saran saya Pak Ibu, jangan mepet-mepet unggah dokumen. Ya, jangan mepet-mepet unggah dokumen. Ya. Usahakan secepatnya ya unggah dokumen, kalau sudah selesai langsung. Ya. Unggah dokumen tanggal berapa ini? Tanggal 7 sampai 11 November. Berarti Pak Ibu membuat RPP modul ajar ya sebelum ini. Praktek mengajarnya di mana? Di sekolahnya masing-masing. Ya, pilih sekolahnya masing-masing sesuai dengan bidang studinya masing-masing ya. Jadi jangan mepet, walaupun ini tanggal 7 sampai 11 itu masih lama. Ya, sebisa mungkin sekarang sudah dicicil, disiapkan sebaik mungkin. Kalau mepet-mepet, ya ini tanggal 7 kalau bisa sudah ngupload terakhir Pak Ibu. Nanti kalau kurang, nanti Bapak Ibu tinggal melengkapi, ada masalah, nah, bisa dilengkapi. Kalau mepet, misalnya tanggal 11, ada masalah, waduh, laptopnya rusak, nggak bisa ngupload. Nah, sudah habis waktu dan Bapak Ibu habis kesempatan, ya sudah, nggak ada peluang untuk lulus. Karena dokumennya tidak bisa terupload. Maka dari itu, berbeda yang di PMM ya. Ya, ikuti aja yang terbaru ya. Tadi dari Pak Ganjar ya. Ya, nanti akan selalu diupdate kan di grup Pak Ibu. Di grup besar itu nanti langsung selalu diupdate oleh Pak Ganjar ya. Jadi kalau ada perubahan mundur atau apa itu selalu diupload. Nah, ya Pak Ibu ikuti yang diupdate ya. Sebaiknya jangan mepet. Pengalaman dari teman-teman Pak Ibu guru, waktunya mepet tinggal sehari, hari itu terakhir. Kemudian filenya terlalu besar katanya, tak bisa ngupload. Ya. Terus ada lagi laptopnya rusak pas hari terakhir. Nah, tidak bisa ngupload. Sudah, kalau sudah lapor tidak ada perpanjangan ya sudah habis Bapak Ibu.
kader itu lebih awal, lebih bagus. Ini masih waktunya panjang. Pak Ibu, kalau bisa sudah tanggal 7 itu terakhir. Di sini tanggal awal, Pak Ibu tanggal akhir, sebaiknya gitu. Itu lebih aman. Ya, lebih aman itu. Ya, ya itu kan iman-iman Pak Ibu. Ini kesempatan yang mudah. Ya. Nah, ini ketentuan apa? Ketentuan susun dokumen uji kinerja non bimbingan konseling. Bapak Ibu semua ini bukan bimbingan konseling, bukan BK, tapi bidang studi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Ya, perangkat belajaran yang digunakan dalam uji kinerja berupa hasil perkuliahan atau disiapkan secara khusus untuk ujian. Hasil pengembangan sendiri bukan disalin dari milik orang lain, ya. Kenapa? Ini nanti kalau ada milik orang lain ketahuan sama persis Pak Ibu dan kebetulan pengujinya sama, ya nanti bisa-bisa dua-duanya nggak diluluskan. Nggak mesti ya, karena ini dua-duanya curang. Salah satu curang ya karena kelihatan sama persis ya tidak diluluskan, dua-duanya bisa nanti ya. Dokumen kurikulum sesuai dengan fase tahapnya. Ya bisa SD, bisa SMP, bisa SMA. Fase D, fase ya dan seterusnya ya. Fase AB, fase AB, fase CD, fase E dan seterusnya ya. Untuk bidang studi untuk SD, untuk yang SD boleh. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini ngajar di SD, terus mau RPP-nya juga SD, nanti prakteknya juga SD boleh. Tapi harus bidang studinya sesuai. Bidang studinya sesuai apa? Bahasa Indonesia atau matematika atau bahasa Inggris. Tidak boleh di luar itu ya. Karena di sini PPG-nya di Universitas Malang ini adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya. Kalau itu ketiga-tiganya itu linear untuk SD. Kalau fisika, kimia tidak boleh, tidak linear. Tematik tidak boleh. Jadi nanti kalau RPP-nya tematik nggak boleh. Jadi harus 3 bidang studi itu. Perangkat belajaran juga ke dalam sistem yang disiapkan oleh BPPB atau BP3 dengan nama file. Ini nama perangkatnya nanti Pak Ibu, perangkat belajaran, nama mahasiswa, NIM. Ini ya. Ya. Saya tanya, kalau bahasa Inggris gimana? Bahasa Inggris boleh di SD, boleh. Ya. Bahasa Inggris di SD 3 bidang studi itu bahasa Inggris sekarang linear untuk SD ya. Ngajar di SD, kemudian bidang studinya bahasa Inggris boleh. Ya. Perangkat belajarannya ya bahasa Inggris. Ya. Jadi 3 bidang itu linear untuk SD sekarang. Video praktek pembelajaran dinilai UKPPK adalah video yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, mungkin Bapak Ibu juga melihat pengumuman yang sudah di-share di mana? Di web itu ya. Ini saya ambil dari web itu ya. Ya, menggunakan modul ajar yang sudah disusun dengan unggah pada halaman yang telah disediakan. Direkam saat mengajar dengan durasi 2 JB, dibuat dalam format MP4. Gambar harus fokus. Ya, suara jelas, video stabil. Video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Tidak ada penambahan aksesoris. Profil sekolah, profil peserta tidak boleh ada tambahan. Atau latar belakang musik. Jadi langsung mengajar di kelas di depan, ya itu ya. Kemudian sebaiknya Pak Ibu pakaiannya gimana pakaiannya? Hitam putih sebaiknya ya, hitam putih ya, atasan putih, bawah hitam. Jadi seperti mahasiswa itu ya, jangan pakai yang batik ya. Ya walaupun Pak Ibu punya batik yang bagus, mahal, tapi sebaiknya seperti mahasiswa PPK yang lain, ya hitam putih. Pokoknya tanya lagi nanti apa namanya? Itu atasan kepala namanya apa? Jilbab misalnya. Yes. Jilbabnya ya sembarang. Yes. Pokoknya ya bajunya hitam putih atau jilbabnya putih atau hitam. Nah, nanti pasti ada yang tanya, Pak kalau tidak punya hitam atau putih gimana? Wis. Pokoknya bajunya putih, bawahnya hitam atau gelap. Ya.
Oke, jadi modal guru. Ya. Jadi tidak boleh ada musik, kemudian latar belakang musik nggak boleh, profil sekolah juga nggak boleh, profil studi nggak boleh. Memang dulu itu ada profil peserta didik, Pak Bu. Waktu di awal itu menuliskan, membuat di kertas, terus guru menyebut, membaca nama saya bla 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 bla, misalnya Lia Rasmita, PPG dari Universitas Malang. Nah, sekarang tidak ada, langsung mengajar di kelas. Kalau nanti editingnya, video editnya, videonya diberi tulisan, misalnya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan menutup, boleh, boleh. Itu memudahkan ke penilai, malah boleh, Pak ya. Oke, hanya SD. Oke, videonya Pak Ibu ada 2 macam yang diupload. Rekaman untuk selama 2 JB tanpa editing dengan nama file, video utuh, nama mahasiswa, dan NIM. Jadi utuh, sesuai dengan sekolahnya Pak Ibu. Ya, 2 JB sesuai dengan kelasnya. SMP berapa menit? 2 kali 40, 80 menit. SMA berapa menit? 90 menit. Ya, jadi durasinya itu SD menyesuaikan berapa? 2 kali 35 menit, dari 70 menit. Itu yang utuh. Ya. Kemudian video yang telah diedit berdurasi 20-30 menit. Ya, antara 20-30 menit. Dengan memilih bagian-bagian penting dalam belajar sesuai dengan modul wajar. Penulisan nama, file, video edit, garis miring nama mahasiswa dan NIM. Ya. Kalau bertanya jangan mempersulit diri ya. Jadi mempersulit diri Bapak Ibu sendiri. Kalau 20-30 menit ini caranya mengedit gimana? Ini Pak Ibu cara mengedit. Jangan yang dibuang. Nah, tadi di atas itu kan harus menunjukkan menunjukkan pembelajaran yang lengkap. Nah, tapi harus jadi ya, ini nomor D itu. Video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Nah, tapi kalau diedit ini kan mesti ada yang terhilang. Kalau 90 diedit jadi 30 ya hilang 60 ya. Caranya Bu, jadi ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Jangan yang dihilangkan misalnya yang ditinggal yang ada hanya kegiatan pendahuluan saja. Inti dan penutup hilang. Atau hanya ada penutup saja, pendahuluan dan inti hilang. Atau pendahuluan dan penutup hilang, tinggal inti. Nah, itu tidak seperti itu yang diharapkan. Menampilkan seluruh aktivitas itu ya sebagian misalnya begini. Yang banyak itu kegiatan inti. Kegiatan inti itu Bapak Ibu, ya katakan kegiatan inti itu mungkin kalau SMA 90 menit, pembuka 10, penutup 10, intinya berapa? 70 ya? Misal. Nah, itu yang banyak di inti itu misalnya kan Bapak Ibu pembelajaran yang mengaktifkan siswa dengan model PBL atau metodenya diskusi. Diskusi, presentasi, kemudian penguatan, ya tanggapan. Nah, di situ kalau diskusi ada 5 kelompok presentasi semua. Pak Ibu tidak perlu semua kelompok ditampilkan. Kan sama kegiatannya setiap presentasi. Presentasi berapa menit? Ya, presentasi 5 kelompok. Ya, ambil aja yang terbaik dari 5 kelompok. Misalnya ada presentasi. Setelah presentasi, kelompok yang lain menanggapi. Kemudian guru memberikan penguatan. Nah, itu ambil yang terbaik dari 5 presentasi. Yang lain dihapus. Nah, itu kan sudah menunjukkan kegiatan inti. Saat bimbingan diskusi misalnya Bu, Bapak keliling. Nah, keliling berapa menit? Siswa diskusi berapa menit? Nah, misalnya 30 menit. Ya, tunjukkan aktivitas siswa dan aktivitas guru yang terbaik. Apa? Aktivitas siswa ya, diskusi, kemudian aktivitas guru diskusi guru membimbing.
menjelaskan di kelompok bimbingan misalnya. Nah, ambil situ. Ya, tidak semuanya, nanti ambil sebagian. Nah, sudah menunjukkan apa? Kegiatan inti. Nah, itu Pak Ibu. Yang lain sebagian besar dihapus. Nanti juga gitu, kegiatan pendahuluan, kalau yang terlalu lama, ya dikurangi. Misalnya persepsi, Bapak Ibu ngajukan pertanyaan, ada berapa? 5 pertanyaan. Ambil aja yang 1 pertanyaan, yang 4 atau 3 dihapus, di-cut. Nah, seperti itu ya. Dan evaluasi juga begitu. Evaluasi di akhir penutup, itu Pak Ibu memberikan tes, nah, ada waktunya, tesnya langsung ngerjakan, gurunya, nah di situ misalnya, pokoknya menunjukkan Ibu memberikan soal tes, ya enggak usah semuanya misalnya 5 menit, tidak perlu ditampilkan semua, tapi yang diambil 2 menit atau 1 menit, yang lain di-cut, dipotong. Nah, seperti itu Pak Ibu caranya. Sehingga apa? Seluruh aktivitas pembelajaran itu akan kelihatan. Ya. Kenapa sih kok ada 90 menit, ada lengkap, ada yang apa? Ada yang pendek ya gini. Yang diedit. Karena begini Pak Ibu, Bapak Ibu dosen, guru itu juga waktunya kan hari-hari efektif menilainya. Menilainya hari efektif, hingga mungkin juga sibuk, repot, hingga dibutuhkan untuk melihat videonya yang sebentar. 1 orang 1 hari nguji 6, 4, 6, itu lama. Kalau 90 menit dibuat terus berapa jam itu ya. Nah, pada itu Bapak Ibu dosen mungkin cukup melihat yang 30 menit, sehingga nanti menilainya lebih cepat. Belum RPP-nya ya. RPP-nya bacanya kan juga lama. Nah, guru kalau tidak puas melihat yang durasi pendek, nanti akan melihat yang lengkap, begitu. Baru seperti itu ya. Itu Bapak Ibu, mengapa disediakan Bapak Ibu harus membuat yang yang durasi pendek 20-30 menit atau yang lengkap. Ya, ini untuk memfasilitasi guru dan dosen dalam menilai. Ya, jadi kalau nanti Pak Ibu, ya tapi tiap guru dan dosen tidak sama Pak Bu ya. Biasanya kalau seperti saya ya lebih sering melihat yang durasi panjang lengkap gitu ya. Ya, tapi kalau pas sibuk repot ya melihat yang pendek. Jadi kalau kelihatannya enggak lengkap ini, apa betul enggak lengkap tampilannya. Nah, lihat yang panjang baru ya. Ketentuan unggah disimpan di drive masing-masing mahasiswa. Ditautkan ke laman ujian kinerja yang telah disiapkan oleh Balai POM. Jadi Bapak Ibu, yang diupload nanti hanya linknya ditautkan ke laman ujian, linknya ya, linknya. Bukan semua diupload di situ, tapi Bapak Ibu disimpan di Google Drive atau di YouTube. Di YouTube boleh. Nanti ada rinciannya ini. Nah, penjelasan rinciannya Pak Ibu ya. Jadi ini alurnya Pak Ibu, nanti kalau tidak lulus namanya retaker, ujian lagi. Kemudian tidak ada yang retaker. Ya harus serius. OKB menyelesaikan sudah menyelesaikan semua pembelajaran. Saya ingatkan, KPPG dapat diikuti seluruh staf program PPG yang telah terdaftar di LPTK. Pertama harus sudah lapor diri ya. Nah, kemudian telah selesai dan dinyatakan lulus pada seluruh mata kuliah. Menyelesaikan pembelajaran mandiri di PMM. Kalau belum ada notifikasi lulus di PMM, berarti tidak boleh ikut ujian. Ya. Sabstra menyelesaikan pelajaran kemampuannya. Terus deh. Penilaian UKPPG dilakukan sesuai dengan bidang studi PPG yang diambilnya. Tadi Bu ya, tadi tanya ada yang bahasa Inggris, boleh nggak di SD? Boleh Bu, Pak ya. Boleh. Jadi untuk bidang studi bahasa Inggris di SD Bu, boleh. Ya nanti yang harus ngajarnya ya harus bahasa Inggris kalau di SD, kalau Bapak Ibu di SD. Ya, bukan terus diganti pelajarannya bahasa Indonesia enggak. Karena nanti dosen dan guru penguji itu sesuai dengan bidang studinya. Nanti kalau dosen bahasa Inggris, guru bahasa Inggris menilai, loh, kok ngajar bahasa Indonesia? Nah, berarti nggak sesuai. Nggak lulus, Pak Ibu. Ya, tuh ya. Jadi tetap yang selama ini Pak Ibu ngajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, matematika di SD, boleh RPP dan modul ajarnya, videonya, praktek sesuai bidang studinya tadi. Kalau TK gimana? Nggak boleh Pak Bu ya.
TK, PAUD, Bapak Ibu harus mencari SD atau SMP atau SMA. Nanti RPP-nya modul ajarnya ya harus dibuat, Bapak Ibu nanti prakteknya di mana, SD atau SMP atau SMA. Ya Bapak Ibu cari sendiri SD-nya. Kan ini yang lain semua mengajarnya di sekolahnya masing-masing. Kalau mau pindah Pak, boleh. Ya misalnya mau pindah di sekolah, ya Bapak Ibu milih mau sekolah yang bagus atau yang bagaimana. Atau yang bagaimana, boleh, boleh. Ya, jadi kami tidak mewajibkan harus sekolah ini gitu, enggak. Jadi sebenarnya sudah ada kemudahan Pak Bu. Jadi di sekolahnya sendiri-sendiri. Kalau sekolahnya nggak sesuai seperti tadi, ngajarnya di TK atau PAUD, ya harus mencari SD atau SMP atau SMA. Ya, ya cari yang mudah, atau sekolahnya bapaknya, ibunya, mertuanya, kakeknya, neneknya, tetangganya, ya cari yang mudah. Ya, perangkat pembelajaran RPP atau modul ajar tapi pembelajaran dibuat sesuai dengan bidang studinya. Ya, jelas ya tadi. Ya, disesuaikan dengan mata pelajaran tersedia pada jenjangnya. Pak Ibu, ini jenjangnya sebenarnya adalah sekolah menengah. Oke. Tes objektif, saya ulang lagi, dilaksanakan secara daring, terdiri 50 soal, durasi waktu pengerjaan 120. Bentuk soal pedagogik umum, pedagogik konten knowledge, dan situasi judgment test. Disusun berdasarkan model kompetensi 2626 dan 8 kompetensi lulusan SKL. Ya. Dilaksanakan daring domisili setelah tepat selesai melaksanakan tes subjektif, memuat satu soal uraian dan dikerjakan dalam waktu 3 menit. Satu uraian tadi adalah soal subjektif studi kasus. Penilaian oleh penguji secara daring asinkronus melalui aplikasi UGIN. Ya. Perangkat pembelajaran peserta bidang studi perangkat pembelajaran berupa RPP modul ajar. Video praktek belajar berupa video study melakukan pembelajaran sesungguhnya, real teaching. Real teaching itu Bapak Ibu mengajar, jadi betul-betul mengajar. Ya. Nyata dokumen dipakai dalam tugas dan video diambil berdasarkan pengalaman mengajar sendiri. Lengkap, dokumen dibuat selengkap mungkin sesuai dengan ketentuan. Tadi sudah saya jelaskan. Modul ajarnya, kalau RPP lampirannya 4, kalau modul ajar lampirannya 6. Tapi diutamakan yang modul ajar. Orisinil hasil karya sendiri, bukan merupakan produk plagiarisme. Jadi punya Bapak Ibu sendiri. Jangan sampai ada yang sama dengan yang lain. Kalau materinya sama boleh, ternyata materinya sama boleh. Yang nggak boleh itu sama persis Pak Bu ya. Nah, ya, oke. Perangkat pembelajaran sehari-hari atau yang disiapkan secara khusus, hasil pengembangan sendiri, dibuat lengkap selengkap mungkin dengan menyantumkan media, bahan ajar, lembar kerja, dan instrumen. Tadi 4 tadi Pak Bu ya. Kalau modul ajar ada tambahannya daftar pustaka dan glosarium. Nah, perangkat pelajaran layanan dibuat dengan diketik dalam Microsoft Word, kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Nama file perangkat pelajaran, nama SNIM, dan diunggah ke dalam sistem. Jadi nanti file untuk modul ajarnya langsung diupload, ya bukan linknya, tapi langsung diupload. Kalau PDF itu ringan, kalau video itu berat. Artinya kalau PDF langsung diupload, jadi satu file Pak Bu ya. Sekali lagi, satu file. Lampiran-lampiran jadikan satu file. Nah kalau media pembelajarannya seperti video, ambil dari YouTube atau buat sendiri gimana Pak? Di print screen, di medianya itu nanti ada formatnya, terus nanti bentuk-bentuk medianya itu di print screenshot, dilampirkan. Ya dijelaskan di lampirannya. Video kurikulum merdeka, nah ini Pak Ibu. Diutamakan dibuat dengan kurikulum merdeka sesuai dengan fasenya. Ya nanti mesti tanya lagi. Berarti RPP boleh Pak? Boleh. Ini kata-katanya diutamakan. Dibuat berdasarkan modul ajar atau RPP sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Nanti kalau tanya lagi, Pak berarti boleh RPP? Enggak tak jawab.
Ya, karena sudah saya jawab sekarang ya. Direkam saat mengajar dengan durasi minimal 2 JP. Minimal ya 2 JP. Nah, kalau lebih 90 menit SMA Pak, gimana? Ya, mestinya nilai jawab. Pak, saya lebih 5 menit, boleh. Boleh. Pak, saya kurang 2 menit, boleh. Boleh. Ya, mesti nanti ada tanya ya. Ya, jangan banyak-banyak, ya lebihnya, kurangnya. Ya, ya, jadi kepatutan guru mengajar, kalau Pak Bio mengajar kurang dari 20 menit gimana? Kalau di supervisi, kan supervisornya kan mesti, ya enggak, ya kalau kurang 20 menit itu kan ya enggak patutnya. Ya kurang lebih sedikit 5 menit, 5 menitnya. Nanti mesti ada tanya, Pak kurang dari 10 menit gimana? Nah, itu ya. Saya pikir Dewi, idealnya apa? Ya pas lah, kurang atau lebih sekitar 5 menit. Terus kalau mau membuat lagi gimana Pak? Oh, lebih bagus itu. Jadi kalau kurangnya kok banyak, lebihnya banyak Pak Ibu membuat lagi, praktek lagi, direkam lagi, boleh itu lebih bagus daripada nanti ragu-ragu. Ya. Kemudian Pak Ibu, perekamannya dibuat sebagus mungkin. Ya, pakai kamera yang bisa moving, bisa bergerak, mengikuti gerak guru. Ya, misalnya guru waktu di awal itu kan di depan. Kalau ada yang menampilkan di pakai layar LCD. Kemudian pada saat guru berkeliling belajar kelompok ya mengikuti. Nah, kameranya juga bisa mengikuti guru. Jangan kameranya yang statis, hanya di awalnya saja di depan kamera di LCD, kemudian guru keliling, ya gurunya nggak kelihatan, hanya terdengar suara. Jangan. Ya, jadi berarti perlu bantuan orang lain. Iya, jadi jangan sendiri, gantian. Atau mungkin minta tolong temannya, anaknya boleh, suaminya boleh, istrinya boleh, adminnya TU sekolah boleh minta tolong. Kalau kameranya 2 atau 3 boleh Pak, boleh. Jadi kamera dari depan, belakang, kanan, kiri boleh, terus nanti digabung diambil yang bagus. Ya, boleh. Dulu malah ada yang kameranya 7 kamera, kanan, kiri, atas, bawah. Terus digabung. Ya terserah, gabungnya gimana Pak Ibu. Kelihatan bagus. Ya, itu ya. Jadi minta tolong. Atau kameranya Bapak Ibu mau nyewa boleh Pak? Boleh. Kameramennya nyewa. Kalau orangnya kamera lebih dari 1 orang, jangan sampai kameramen yang lain kelihatan mundar-mandir ya. Dan kelihatan mundar-mandir. Ya, mau pakai tripod tapi yang di moving bisa gerak ya dari belakang. Dan saat di depan, guru di depan, di zoom kameranya sehingga kelihatan papan tulisnya, tulisannya bisa dibaca dari belakang. Di kamera kelihatan jelas. Ya, itu ya jelas ya. Gambar harus fokus, suara jelas dan video stabil. Nah, video stabil itu seperti tadi Bu, bisa moving kanan kiri, ikuti gerak guru, ya. Tuh, jadi harus ada yang menggerakkan. Mau pakai HP? Oh, boleh. Asalkan tadi menu ini, fokus, suara jelas, video stabil. Kemudian juga banyak yang tanya, Pak, saya sudah selesai, tapi suaranya nggak jelas gimana? Ya, kalau ingin nilainya baik, ya diulang. Nah, kalau ingin gambarnya jelas, kalau sudah terlanjur jelek, gimana Pak? Ya, diulang. Maka dari itu, Pak Ibu, waktunya jangan mepet-mepet. Nah, kalau waktunya sudah tinggal sehari, kameranya prakteknya tinggal sehari, mau ngulang nggak bisa, ya sudah Pak, boleh buat. Ya, itu ya. Tuh. Jadi mau pakai mic clip on nggak apa-apa, asalkan nggak ganggu. Ya itu lebih bagus Bu, pakai clip on ya. Itu lebih bagus suaranya nanti ya. Ya, terus video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran, layanan, muka, inti, dan penutup. Tadi sudah saya sampaikan ya. Cara mengeditnya tadi sudah saya sampaikan. Tidak ada penambahan aksesoris, ini mau perjelas. Rekaman utuh selama minimal 2 GB. Mau 3 GB rekaman utuh, boleh. Jadi kalau matematika 3 jam misalnya, boleh Pak. Jadi saya tapi ya 2 GB aja cukup. Nah, kalau matematika itu mau sekarang ke SMA 3 jam Pak.
Terus ngambilnya 2 jam gimana? Ya diperkirakan saja Bu. Ya Pak, ya diambil 2 JP-nya. Ya, diambil 2 JP-nya diperkirakan nanti pembelajarannya sampai seberapa. Kalau diambil 2 JP dari 3 JP. Ya, ya di sini kan minimal. Mau diambil 3 JP? Boleh. Kalau 4 JP ya jangan lama-lama. Ya, jangan banyak-banyak. Dosen dan guru tidak senang kalau terlalu banyak. Ya, pas enaknya. Ya. Nah kalau banyak semua nanti guru semua 3 JP melihat RPP-nya panjang, rekamannya panjang. Nah, nanti kalau 3 JP yang diedit jadi 20 tetap 20 30 ya susah, lebih susah nanti. Rekaman video yang telah diedit durasi 20-30 menit ya. Oke, jadi ini contoh Pak Ibu. Ini nggak pakai jas, boleh, boleh ya langsung kelas. Ini contoh ya, gambar pembelajaran di kelas. Ya, pastikan Pak Ibu tautan yang diunggah adalah tautan file bukan folder. Ya, file bukan folder tautannya. File video yang tautannya sudah tersimpan dalam aplikasi UKIN tidak dihapus atau dikirim ke folder trust. Nah, tautan file video yang diunggah sudah diset untuk dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki link. Nah, jadi seperti ini Pak Bu. Kalau yang bahasa Inggris, misalnya ini restrict. Nah, kalau bahasa Indonesia dibatasi. Ini tidak boleh. Harus diganti, dipilih ini Pak Bu. Siapa saja yang memiliki link. Nah, terus Bapak Ibu coba. Ini Bapak Ibu yang sering nggak bisa diakses oleh orang lain, ini masih dibatasi. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau yang bunyinya bahasa Inggris apa? Restrict misalnya ya. Nah, kalau sudah bahasa Inggris Indonesia ini, dan Anda pindah, Anda ganti klik ini. Ya, untuk memastikan Pak Ibu, coba nanti saling mengecek filenya itu apa sudah bisa dibuka oleh orang lain. Ya, Bapak Ibu punya grup bidang studi. Halo, Bapak Ibu punya grup bidang studi enggak? Yang lebih kecil ya. Ya, mungkin baiknya Pak Ibu punya grup bidang studi ya. Ya, mudah-mudahan sudah ya. Kalau enggak ya buat aja nanti untuk diskusi per bidang studi itu lebih enak, lebih kecil. Ya Pak Ibu saling mencoba. Pak Ibu tolong punya ini link saya, tolong dibuka. Nah, apakah sudah bisa diakses modul belajarnya atau videonya? Nanti akan kelihatan. Oh sudah Pak Bu. Nah saling mengecek di grup bidang studi. Anda Pak Bu, itu membuat sendiri, nanti salah satu membuat grup bidang studi masing-masing. Ya, kalau saya tidak punya grup ya, tidak masuk grup besar, nggak masuk bidang studi juga tidak masuk ya. Jadi ini saran saya Pak Ibu, kemarin saya yang angkatan kemarin itu, saya pas di matematika dimasukkan ya. Itu mempunyai itu saya minta untuk saling mengecek linknya filenya itu ya, file videonya supaya untuk memastikan bisa diakses orang lain. Jadi temannya suruh mengecek linknya di share di grup. Ya itu ya tidak usah Pak Ibu tidak usah takut jelek atau terlalu bagus ya, pokoknya bisa dibuka teman-teman ya. Oke. Perhatikan dokumen yang dibuat hasil karya sendiri, semua bentuk placement tidak diperkenankan dan sangat berpengaruh terhadap kelulusan. Ya. Oke, persiapan strategi ya. Persiapan dokumen dengan baik sesuai dengan ketentuan. Perhatikan lini masa tadi. Lini masanya Pak Ibu jangan mepet-mepet, jangan mepet-mepet. Ya. Baik prakteknya pembelajaran mulai sekarang boleh. Boleh. Ya, tapi buat belajarnya dulu. Ya, kalau prakteknya tidak dibatasi tanggal berapa sampai berapa, yang dibatasi itu uploadnya, berarti yang membuatnya sebelumnya. Saran saya tadi, supaya tidak mepet-mepet, ya usahakan lebih awal. Unggah dokumen dalam G Drive, khusus video, boleh di YouTube. Nah, boleh YouTube ini. Kalau di YouTube, itu lebih cepat aksesnya dosen dan guru untuk ya. Kalau G Drive itu agak lama. Kalau YouTube, linknya saja enggak. Kalau Pak Ibu enggak bisa minta tolong teman yang lain, boleh. Pelajari itu, untungnya punya grup bidang studi. Dan pastikan akses dokumen terbuka untuk dilihat penguji tadi, dicoba.
Coba temannya ya. Unggah atau sematkan tautan dokumen dengan cermat ke dalam aksi UKIN, aplikasi UKIN. Cek ulang sebelum klik tombol simpan ya. Jadi saling mengecek. Ya, Ojek tanya lagi. Jadi harus pas 90 menit ya untuk SMK. Nah, ya kurang 5 lebih 5 enggak apa-apa. Pokoknya masih batas kepatutan Pak ya. UTBK ya ini ya permasalahan. Kesalahan UTBK selalu lama terpaku pada satu soal sehingga kehabisan waktu. Tidak membaca perintah dengan benar. Nah, Pak Ibu, UTBK ya apapun yang terjadi, usahakan semua dijawab. Ya, dijawab siapa tahu ya betul. Ya, kalau tidak dijawab, apakah ada denda? Tidak ada. Jadi 50 soal pokoknya bisa tidak bisa dikerjakan, diklik jawabannya ya. Tuh. Kalau uji kinerja tidak mengunggah dokumen sesuai ketentuan, ini ya nggak lulus nanti. Unggah dokumen tertukar, nah ini dicek. Jangan sampai tertukar. Punyanya temannya atau punya orang atau punya yang lama ya. Tidak membuka akses untuk siapa saja yang memiliki link tadi ya. Nih. Jadi ketidaklulusan itu Bapak Ibu di UTBK-nya bisa UKIN-nya salah satunya tidak ada yang nggak masuk ya. Jadi harus Bapak Ibu cermat semuanya ya. Contoh studi kasus. Nah ini saya beri contoh studi kasus ini yang lama. Yang baru karena tadi Pak Ganjar saya masih proses memperbaiki, jadi belum saya share di sini. Contohnya hanya ini yang lama Pak Ibu, saya punya yang baru. Hanya ini kisi-kisi nilai ya, kisi-kisi penilaiannya. Jadi ini Pak Ibu mendeskripsikan satu. Ya wis langsung ke contohnya aja ya. Nah, ini nanti file contohnya ada di sini sama apa? Sama format modul ajarnya. Format modul ajarnya pas sekarang Pak Ganjar? Sekarang Pak Zainal di Sekarang ya. sekarang. Oke. Saya lanjut dulu ya. Kadung studi kasus saya lanjut buka studi kasus. Sekalian saya beri contoh dan soalnya ya. Bapak Ibu sebenarnya cari di di sekarang sudah banyak ya di Google. Tadi sudah saya buka. Nah, contoh studi kasus ya. Oke. Contoh studi kasus. Contoh di kasus ya. Oke, ini Bapak Ibu contoh studi kasus dan pertanyaannya. Dalam studi kasus Pak Ibu itu membuat 500 kata ya. Tahu kata ya. Ini contoh dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Ya, tahu diferensiasi. Kemarin saya lihat ada yang tahu, ada yang enggak. Nanti Pak Ibu ini contoh aja. Nanti Pak Ibu jangan ini terus dikerjakan, ditulis di upload enggak. Nanti Bapak Ibu membuat sendiri alurnya. Ini contoh. Ya nanti saya share ya nanti atau besok